Pagi ini Sandra terbangun dari tidurnya, dia menggeliat sambil menguap, matanya perlahan-lahan mulai terbuka, dia kaget saat melihat kondisi kamar yang dia tempati sama sekali tidak dia kenal. Ah, di mana aku? Sandra memegang kepalanya yang terasa pusing. Dia segera bangkit dari tidurnya. Sandra semakin kaget saat melihat baju yang dia pakai, mengapa bajunya berubah menjadi baju pria. Sandra menutup mulutnya sendiri begitu mengingat kejadian semalam, dia mengingat dengan jelas semuanya, bagaimana saat dia menyebut asisten Z robot sampai menunjuk benda pusakanya, merobek pakaian asisten Z, dan mencium bibirnya. Oh gila, apa yang kau lakukan Sandra? Sandra memukul kepalanya sendiri, dia merasa jadi wanita yang gila mengapa bisa memperlakukan asisten Z seperti itu. Sandra ingat sekali, semalam dia muntah lumayan banyak sampai bajunya basah sekali, mungkin karena itu asisten Z mengganti bajunya. Sandra meraba dadanya, wajahnya memerah karena dia sama sekali tidak pakai BH, BH-nya pasti ikut basah juga makanya asisten Z melepaskannya. Oh tidak, dia melihat dadaku. Sandra menutup wajahnya, saking malunya dia. Padahal Andrian saja belum pernah melihatnya. Wajah Sandra memerah, tenggorokannya terasa kering membayangkan bagaimana ekspresi asisten Z saat mengganti bajunya dan melihat dadanya. Tapi bukannya dia seperti robot, mungkin dia datar saja saat mengganti bajuku. Sandra membayangkan wajah datarnya asisten Z saat membuka bajunya tanpa ekspresi. Tapi tetap saja dia malu sekali jika bertemu dengan asisten Z akibat kejadian semalam, dia malah berani mencium asisten Z, apalagi mengingat asisten Z sudah melihatnya. Sandra menggigit bibir bawahnya, kenapa dia selalu terkesan bobrok setiap bertemu asisten Z. Pertama di pertemuan pertama mereka, Sandra terus meminta asisten Z mengalah untuk memberikan nasi goreng porsi terakhir itu padahal nasi goreng itu memang sudah jatah asisten Z. Yang kedua dia seperti buronan bersama Fiona yang dikejar oleh petugas keamanan, dan yang ketiga ini malah lebih parah, dia malah bersikap seperti orang gila saat dia mabuk, bahkan mencium bibir asisten Z. Aish. Padahal aku ini tidak selalu begitu, aku bisa bersikap elegan. Lebih baik aku kabur. Sandra rasa itu adalah pilihan yang tepat. Sandra segera keluar dari kamar, dia merasakan suasana yang sangat sepi di apartemen itu, sudah dipastikan asisten Z pasti masih tertidur. Sandra berjalan dengan perlahan agar asisten Z tidak mendengar suara langkahnya, sampai akhirnya dia berhasil keluar dari apartemen. Namun dia dikejutkan dengan Alexa yang tiba-tiba menyapa dirinya. Sandra, kenapa kamu bisa di apartemen asisten Z pagi-pagi begini? Alexa yang ingin menemui Daniel, dia terkejut melihat Sandra memakai pakaian pria yang tentu saja kedodoran. Aku. Sandra bingung untuk menjawabnya. Bahkan wajahnya memerah begitu mengingat kejadian semalam, makanya dia harus buru-buru pergi sebelum asisten Z bangun. Ada yang harus aku bicarakan sama dia makanya aku datang ke sini pagi-pagi. Alexa malah tertawa kecil, sebenarnya ini sama sekali bukan urusannya, dan juga tidak ada keuntungannya juga untuk dirinya. Hanya saja dia merasa Sandra itu tidak sepolos yang dia kira, karena Andrian yang bilang sendiri, dia belum pernah melakukannya dengan Sandra. Namun rupanya Sandra memiliki hubungan khusus dengan asisten Z sampai pagi-pagi sekali Sandra ada di apartemennya, memakai baju asisten Z pula. Sudah terpikirkan apa yang terjadi pada mereka? Alexa mentertawakan hubungan Sandra dan Andrian, karena Andrian malah meminta kepuasan padanya bahkan sampai dia hamil. Sementara pacarnya malah enak-enakan dengan pria lain, apalagi pria itu sangat dikenali sekali oleh Andrian. Sandra mengerutkan keningnya, begitu melihat Alexa malah tertawa seakan sedang meledek dirinya. Lalu untuk apa kamu datang-datang pagi sekali ke rumah pria dengan pakaian seperti itu? Apa tidak dingin? Sandra memperhatikan Alexa yang memakai rok mini dan pakaian atasannya yang begitu memperlihatkan bagian perutnya. Ya terserah aku dong, Daniel memang menyukainya. Malah pagi ini dia menyuruh aku datang ke sini dan menyuruh aku berpakaian begini. Kamu tahulah karena kamu juga sudah dewasa. Alexa mengatakannya dengan tersenyum sinis. Sandra malah ingin tertawa karena dia tahu bahwa saat ini Daniel sedang bersama Fiona. Semalam sebelum dia mabuk, dia mengirim pesan pada Fiona, menanyakan Fiona ada di mana. Fiona menjawab dia sedang berada di villa bersama Daniel. Bagaimanapun juga dia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu, sekalian tadinya mau curhat, namun dia mengurungkan niatnya karena takut mengganggu mereka. Sandra tidak peduli jika Alexa memberitahu soal dia yang bersama asisten Z semalaman, malah bagus agar Andrian menyerah padanya.
Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Alexa. Setelah memastikan Sandra pergi, Alexa mencoba menelpon Daniel. Dia ingin menyuruh Daniel membuka pintu apartemennya, namun lagi-lagi Daniel tidak pernah mau merespon telepon darinya. Apa dia masih tidur? Pasti dia kelelahan sekali karena sibuk bekerja. Alexa terpaksa pergi. Sambil berjalan ke dalam lift, dia masih melamun, apa yang dia harus lakukan pada kehamilannya. Haruskah dia menggugurkannya saja? Sementara untuk menggoda Daniel dari kemarin selalu sia-sia. Tapi dia tidak boleh menyerah, dia pasti bisa mendapatkannya. Sementara itu, Andrian masih menunggu Sandra di rumahnya. Dia merasa kecewa karena Sandra belum pulang juga dari semalam. Tidur di mana dia? Andrian sangat kesal memikirkannya. Andrian mencoba menelpon Sandra kembali namun ponselnya tidak aktif. Membuatnya sangat kesal. Andrian terpaksa menelpon mamanya Sandra. "Halo, Nak Andrian, ada apa nih?" Tanya Tante Rizka begitu mengangkat telepon dari Andrian. Begini Tante, aku ingin mempercepat pernikahan aku bersama Sandra. Aku sangat mencintai Sandra, Tante." "Vio, kamu di mana?" Tanya Sandra begitu menelepon sang sahabat. "Aku lagi di villa, kamu kesini aja, nanti aku kirim alamatnya." Jawab Fiona. Saat ini dia sedang duduk bersama Daniel di ruang tengah. Pria itu terus saja memeluknya sambil menciumi bahu, pipi, dan rambut Fiona. Saat ini Fiona sedang duduk di pangkuan Daniel. "Boleh aku ke sana?" Tanya Sandra. Dia memang tidak memiliki tujuan lagi selain Fiona. Dia takut Andrian masih menunggunya di rumahnya. "Tentu saja boleh." "Ya udah, Vi. Aku naik taksi dulu ya." "Oke San." Setelah menutup panggilan telepon, Fiona melihat ada beberapa pesan yang belum dia baca dari Alvin. Dia takut Daniel akan salah paham, jadi dia lebih baik menyimpan ponselnya di atas meja. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk melunasi hutangnya pada Alvin. Tidak mungkin dia meminta pada Daniel uang sebanyak itu. Katanya mau kerja. "Iya sebentar lagi, tapi rasanya gak rela jika beberapa jam aku gak lihat kamu." Pria itu mendadak jadi manja sekali. Daniel, kenapa? Boleh gak aku kerja lagi di laundrynya Sandra?" Daniel nampak keberatan mendengarnya. "Kenapa harus kerja? Aku akan kasih berapapun yang kamu pinta." "Ya hitung-hitung mainlah di rumah Sandra. Kan kesal kalau di sini terus. Main aja, gak usah kerja. Aku gak mau kamu kecapean. Kamu tahu sendiri kan pekerjaan aku gak berat kok." Fiona mencoba menggoda Daniel dengan mengecup bibir sang suami. "Aku kangen dengan suasana laundry yang dulu." Daniel terpaksa mengiyakan. "Ya udah terserah kamu aja, tapi jangan sampai kecapean." "Iya aku janji." Daniel mencium bibir Fiona kembali. Dia memang tidak ingin mengekang Fiona. Dia takut Fiona tidak nyaman dengannya jika dia posesif. Apalagi Fiona belum terbiasa dimanja seperti ini, karena dari SMA dia sudah bekerja paruh waktu di laundrynya Sandra. Bahkan setelah nikah pun dia harus membayar biaya cicilan rumah, belum lagi ibu mertua yang selalu meminta uang padanya. Daniel memberikan kartu black card pada Fiona. "Aku gak mau ngekang kamu. Tapi gunakan ini jika kamu menginginkan sesuatu." Fiona nampak sungkan untuk menerimanya. "Tapi, aku suami kamu, Fiona." Iya Daniel adalah suaminya, namun entah mengapa Fiona merasa belum puas dengan status itu. Mungkin karena dia berharap suatu saat nanti, dunia akan tahu bahwa dia adalah istri dari Daniel Gilbert. Fiona terpaksa menerimanya. Dia takut Daniel akan kecewa jika Fiona menolak black card itu. "Nanti kalau aku pulang, kamu mau aku bawakan apa?" Fiona berpikir sejenak. Aku belum mau apa-apa, nanti saja aku kasih tahu kamu kalau aku menginginkan sesuatu." Daniel mengusap rambut Fiona dengan begitu lembut. "Baiklah." Fiona mengantar Daniel sampai ke depan villa. Daniel mencium kening Fiona. Dan Fiona mencium tangan sang suami. "Aku kerja dulu ya." "Iya. Hati-hati di jalan." Daniel menganggukkan kepala. Dia tersenyum manis pada sang istri, lalu masuk ke dalam mobil. Rasanya begitu bahagia. Ada seseorang yang akan menunggunya pulang tiap hari, apalagi nanti jika anaknya telah hadir, kebahagiaan mereka akan tambah sempurna. Dia berharap mereka bisa secepatnya menikah. Secara hukum tentu saja harus mendapatkan restu dari Pak Anderson. Seluruh karyawan di kantor merasa heran karena kini Daniel terlihat ceria sekali. Bahkan dia terlihat begitu ramah kepada setiap karyawan, padahal selama 3 bulan Daniel telah menjadi bos yang menyeramkan, lebih menyeramkan dari Scream.
Setelah melakukan meeting selama 2 jam, Daniel terus saja tersenyum membayangkan bagaimana dia bersama Fiona semalam. Dia tidak menyangka akhirnya Fiona kini menjadi istrinya, menjadi miliknya. Sementara asisten Z tidak konsen bekerja hari ini. Dia masih mengingat tentang kejadian semalam, apalagi saat membuka baju Sandra, tubuhnya menjadi panas dingin dibuatnya. Namun dia kecewa karena Sandra malah pergi tanpa pamit padanya setelah mencuri ciuman pertamanya. Asisten Z dikagetkan oleh Daniel yang beberapa kali memanggil namanya. Ada apa tuan? Hari ini papa mengadakan makan malam bersama keluarga Alexa, sebenarnya aku malas, tapi aku harus datang. Sekalian aku harus bisa membatalkan rencana pernikahan itu. Karena itu tolong antarkan beberapa berkas ini ke villa nanti. Baik, tuan. Andrian belum masuk kerja lagi. Belum, dia bilangnya ada urusan keluarga. Walaupun asisten Z meragukannya karena teringat perkataan Sandra yang bilang Andrian selingkuh. Haruskah dia menyelidikinya? Tapi atas dasar apa? Biasanya dia menyelidiki sesuatu jika Pak Anderson atau Daniel yang memerintahkannya, tidak pernah urusan pribadinya sendiri. Oh iya, aku dengar Sandra main ke villa, tolong antarkan dia pulang nanti. Bagaimanapun juga dia sahabat istri aku dan dia juga teman sekolah aku. Tiba-tiba asisten Z deg-degan mendengarnya. Dia akan bertemu gadis gila itu lagi, yang sudah menodai bibir dan matanya. Tapi dia tidak bisa menolak permintaan Daniel. Baik tuan. Daniel yang sedang sibuk di depan laptop, dia menoleh sebentar ke arah asisten Z, tumben asisten Z mendadak gagap begitu. Biasanya dia selalu menjawab dengan tegas. Sementara di tempat lain, apa? Jadi semalam kamu menginap di apartemen asisten Z? Fiona mengatakannya sambil memperhatikan baju yang dipakai oleh Sandra. Sandra sangat malu sekali mengatakannya, ya gitu, sumpah aku malu banget Vi. Memang aku yang salah, karena aku yang merengek tidak mau pulang. Lalu apa yang terjadi semalam? Mengapa kamu memakai baju asisten Z? Fiona akan meminta asisten Z bertanggung jawab jika dia macam-macam pada sahabatnya. Sandra tidak mungkin bilang dia sudah berciuman dengan asisten Z, sangat memalukan karena dia yang memulai, hanya saja wajahnya memerah begitu mengingat kejadian semalam. Semalam aku muntah, baju aku basah, makanya dia ganti baju aku. Tapi itu masalahnya, dia pasti melihat semuanya Vi. Sumpah aku malu banget. Sandra menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dia sangat malu sekali. Fiona jadi bingung harus menanggapinya bagaimana, toh sudah terjadi. Ya bagaimana lagi itu mungkin rezeki untuk asisten Z. Rezeki apaan coba, Andrian aja gak pernah melihatnya, padahal dia sering minta. Karena asisten Z yang sudah melihatnya, ya udah kamu jangan melepaskan asisten Z, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lihat. Gak segampang itu Vi, aku baru aja putus dengan Andrian. Sandra tak sengaja memperhatikan leher Fiona yang banyak sekali stempel merah di sana, dia menahan tawa, lalu apa yang kalian lakukan semalaman sampai banyak stempel merah di leher kamu? Wajah Fiona langsung memerah. Dia menutup lehernya dengan tangan, pantas saja tadi para art seperti menahan tawa saat berpapasan dengannya. Sangat memalukan. Wah di dada kamu juga Fiona. Sandra tergelak tawa sambil menunjuk stempel mereka di bawah leher Fiona, karena Fiona memakai kemeja yang kancing bagian atasnya terbuka. Fiona segera masuk ke dalam kamar, dia menutup lehernya dengan syal, dan membawa baju ganti untuk Sandra. Dia jadi teringat dengan malam panas yang dia lalui bersama Daniel di rooftop sana, masih terbayang dan tentu saja masih sangat terasa, rasanya jadi mau mengulangnya lagi, apakah nanti dia harus menyambutnya pulang dengan memakai lingerie. Fiona keluar dari kamar, dia memberikan baju pada Sandra. Nyamuk di sini pada ganas emang. Sandra membawa baju yang Fiona berikan. Ya nyamuk kepala gede, aku tidak sepolos itu kali. Andrian juga begitu, dia bilang digigit nyamuk. Apa kamu tahu siapa selingkuhan Andrian? Gak tahu, buat apa nyari selingkuhannya juga? Oh kita udah putus. Sandra melihat ada foto Daniel dan Fiona yang terpajang di dinding dengan memakai baju pengantin. Matanya membola melihatnya, kalian sudah nikah. Wah kok gak ngundang aku? Hanya nikah siri, kami ingin merahasiakan dulu pernikahan ini. Bagaimanapun juga Daniel harus menuntaskan masalahnya dulu dengan Alexa. Kalau aku kirim foto itu ke grup wah pasti pada heboh. Alexa bakal mati kutu, pasti malu sekali memamerkan kemesraan bersama Daniel, padahal nyatanya tidak pernah terjadi. Janganlah, belum waktunya.
Lebih baik kamu ganti dulu baju Gi, aku mau buat rujak, kamu mau gak? Mau banget lah. Satria semangat sekali bekerja sebagai manajer di kafe sahabatnya, walaupun dia lulusan SMA. Dia sudah berpengalaman banyak dalam bekerja, apalagi dulu menjadi supervisor. Apa kamu sudah menemukan Fiona? Tanya Bayu pada Satria yang baru saja beristirahat. Dia memang menunjukkan kerja kerasnya sebagai manajer di sana. Belum, aku pasti akan menemukannya. Kenapa tidak cari cewek lain aja? Waitress di sini pada cantik loh. Aku sudah mencobanya, tapi pikiran aku selalu ke Fiona. Aku gak bisa melupakan dia. Lagian Om Ari juga akan membantu aku untuk bisa rujuk sama Fiona. Kini Satria tinggal di rumah yang jauh lebih kecil dari rumah yang dulu dia tempati oleh dirinya bersama Fiona, dan dia tiap hari dia hanya mengendarai sepeda motornya. Dia sangat berharap bisa kembali seperti dulu dengan Fiona, walaupun harus kembali ke kehidupan mereka yang sederhana, namun rupanya dulu begitu sangat bahagia. Apalagi gaji sebagai manajer di kafe Bayu yang terbilang kecil itu tidak seberapa. Satria yakin dulu Daniel hanyalah pelampiasan Fiona saja. Pasti masih ada rasa yang tersisa untuk dirinya. Tolong kamu selidiki tentang Andrian. Asisten Z mengirim foto Andrian pada detektif Al. Dia menghela nafas sebentar, tidak mengerti ada urusan apa sampai dia harus menyelidiki Andrian, padahal Daniel sama sekali tidak menyuruhnya. Apa mungkin karena Sandra? Entahlah. Mana mungkin dia naksir wanita gila itu? Asisten Z mendapatkan balasan pesan dari detektif Al. Baik, Asisten Z. Sore itu Asisten Z telah sampai di villa, dia harus menjalankan tugasnya untuk mengantarkan berkas yang belum sempat Daniel kerjakan dan juga harus mengantar Sandra pulang. Entah mengapa langkahnya begitu berat mengetahui Sandra ada di dalam villa, masih teringat jelas ciuman panasnya bersama Sandra, belum lagi masih terbayang bagaimana tubuh Sandra saat dia mengganti baju Sandra. Sandra telah membuat otaknya yang polos kini telah terkontaminasi. Sore Asisten Z. Sapa para bodyguard, menyambut kedatangan sang atasan. Sore juga. Dia membalas sapaan daripada bodyguard yang menyapa dirinya. Bahkan ada salah satu art menyapa dirinya dengan begitu ramah, kebetulan para art mau pulang sore hari ini. Silahkan masuk Asisten Z. Nona Fiona sedang berada di ruang tengah. Baik, terima kasih. Asisten Z membuka pintu villa itu, permisi. Asisten Z mematung begitu melihat Sandra yang sedang memakan cilok bersama Fiona. Dari siang mereka telah menghabiskan banyak makanan. Sampai cilok yang akan dimakan Sandra loncat ke bawah saking kagetnya melihat Asisten Z yang masuk ke dalam villa. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan dia lagi. Fiona malah tertawa, astaga. Kenapa bisa loncat gitu ciloknya? Lalu dia membalas sapaan Asisten Z, oh Asisten Z. Saya diperintahkan untuk mengantarkan berkas-berkas ini ke ruang kerja Tuan Daniel. Asisten Z mengatakannya dengan nada datarnya. Oh ya udah, simpan aja. Fiona langsung mengizinkannya. Fiona tahu Daniel malam ini akan telat pulang, atau mungkin saja dia tidak akan pulang malam ini karena ada acara makan malam bersama keluarga Alexa. Bisa saja Pak Anderson menyuruh Daniel tidur di mansionnya. Sayang, malam ini aku pulang telat, aku ada acara makan malam dengan keluarga Alexa. Aku ingin malam ini aku berbicara baik-baik pada mereka untuk membatalkan rencana pernikahan aku bersama Alexa. Aku mencintaimu. Itulah pesan yang Daniel kirim pada Fiona 3 jam yang lalu. Fiona berharap rencana Daniel akan berhasil, dia bisa mendapatkan restu dari Pak Anderson dan mereka menikah secara resmi. Asisten Z masuk ke dalam ruang kerjanya Daniel untuk menyimpan berkas-berkas pekerjaan di sana. Ini jadikan kesempatan untuk Sandra pergi, dia tidak ingin bertemu lagi dengan Asisten Z, dia sangat malu dengan kejadian semalam. Fiona, aku harus pulang sekarang. Aku masih ada banyak urusan. Loh kok buru-buru sih? Sorry banget ya Vi, besok kita bertemu lagi. Dia mencium pipi kanan dan kiri Fiona, dah. Sandra segera pergi dengan berjalan cepat keluar dari villa. Kenapa tuh anak? Fiona hanya bisa menatap Sandra yang sudah berhasil keluar dari villa. Asisten Z baru saja keluar dari ruang kerja, dia celingak-celinguk mencari keberadaan Sandra. Fiona tahu siapa yang dicari Asisten Z, apakah kamu lagi nyari Sandra? Sandra baru saja pergi. Asisten Z segera menelpon salah satu bodyguard di luar sana, tolong tahan wanita yang bertamu ke villa ini. Jangan biarkan dia pergi. Baik Asisten Z. Fiona kelihatan bingung, mengapa Asisten Z ingin menahan sahabatnya, kenapa Sandra tidak boleh pergi. Saya diperintahkan Tuan Daniel untuk mengantarkannya pulang, Nona.
Kalau begitu saya permisi. Asisten Z sedikit membungkuk pertanda hormat karena Fiona adalah istri tuannya. Sementara di luar villa, Sandra bersitegang dengan beberapa bodyguard di sana, karena Sandra tidak diizinkan keluar dari gerbang villa itu. Mengapa saya tidak boleh keluar? Saya harus pulang. Sandra kelihatan barbar sekali ingin melawan pada bodyguard di sana. Maaf Nona, Anda belum diizinkan keluar. Asisten Z berjalan mendekati mereka. Sandra sungguh bukan tipe asisten Z, walaupun dia kaku kepada wanita tapi dia memiliki tipe wanita yang diidamkan, tentu saja seorang wanita yang elegan dan lemah lembut. Kamu boleh keluar dari sini, asalkan aku yang mengantarkan kamu pulang. Sandra terkejut begitu mendengar suara asisten Z, rupanya asisten Z sudah berada di belakangnya. Sandra langsung membalikan badan, menatap asisten Z, dia melihat pria itu benar-benar seperti robot, dia terlihat begitu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Bahkan wajahnya terlihat begitu datar. Sementara itu di dalam villa, Fiona nampak harap-harap cemas, dia sangat berharap rencana Daniel akan berhasil. Dia tidak akan sanggup jika Daniel menikah dengan Alexa. Dia percaya Daniel tidak akan pernah mengkhianatinya.